Dewi nang inlet lagi. Kick, Bruh, kick, bruh, kick, bruh. kick. Ya, jangan lupa like dan subscribe video kali ini. Tetap bersama Jinggo Farm Pekalongan di 051759006990. Salam peternak Nusantara bersama Jinggo Farm. Hoa hoe. Selamat siang, masih bersama Jinggo Farm. Hoa hoe. Untuk proyek kedua di kandang koloni, proses sedang pengecoran, dan kali ini di part 8 pengiriman exhaust atau blower konven di kandang kedua serta pembersihan kotoran ayam di kandang koloni di Talun Pekalongan. Nah, pembersihan kotoran di kandang satu ya. Nah, sekarang kita lihat progres pengerjaan pemasangan atau instalasi peralatan yang digunakan di kandang 12 kali 70 meter. Di sini dudukan menggunakan bata cor, di mana nanti exhaust 6 unit dalam satu lantai dengan ketinggian 2,7 meter bisa diaplikasikan atau digunakan di kandang koloni ini. 6 unit sudah cukup mengatasi amonia di dalam kandang koloni tersebut gitu ya. Nah, proses pengerjaan material dengan konstruksi baja ringan, atap menggunakan galvalum itu sudah selesai pengerjaan dan pemasangan plafon di satu lantai, dan kali ini sedang proses pengecoran lantai, di mana lantai dasar dicampur dengan batu kecil untuk memperkuat konstruksi kandang koloni ini gitu ya. Nah, penampakan konven di mana 6 unit dalam satu mobil sudah kita siapkan untuk kandang proyek kedua dalam beberapa bulan ini, saat proses dari awal sampai instalasi peralatan gitu. Nah, ini dari tampak depan kandang proyek kedua, di mana panel masih kosong, sudah disiapkan di depan area bagian inlet gitu ya. Untuk proses proyek kandang koloni yang kedua, di sebelah kanan ini terdapat seldek juga sudah disiapkan. Jadi per sisi itu 6,6 meter atau 11 lembar calling pad, di mana ketinggian 150 cm dengan lebar 60 cm, ketebalan 15 cm. Jadi persisi penggunaan calling pad kurang lebih sekitar 11 lembar gitu ya. Dari penampakan dudukan air yang dibikin paten di bawah area calling pad, kurang lebih sekitar bikin kolam airnya ya. Jadi tanpa tampungan, dimana kandang kedua ini dibikin 6,6 meter. Jadi persiapan instalasi inlet bersisi kurang lebih sekitar 6,6 meter gitu. Untuk konstruksi full baja ringan, dudukannya juga baja ringan, nanti
tetap penggunaan Gator Galvalum untuk rangkaian calling pad seperti kandang yang pertama. Dari proses ke proses, semoga dalam kurun waktu kurang lebih sekitar 4 bulan pengerjaan kandang ini selesai dan siap produksi ayam broiler dengan sistem koloni manual. Kita sedang membahas di mana calling pad yang untuk kandang 1 memang dari kucuran air atau lubang air di paralon menghadap ke bawah. Jadi kandang pertama saat air calling pad dinyalakan, mesin pompa dinyalakan, air yang keluar itu langsung dari lubang. Saya kasih masukan untuk teknisinya agar diarahkan ke atas agar airnya itu memecah dari potongan calling pad yang ada di setiap kardusnya, gitu ya. Biasanya dalam satu kardus itu 5 lembar dan potongan itu berfungsi sekali untuk memecah air, di mana air yang jatuh dari pipa berlubang kurang lebih sekitar 3 mili dengan jarak 10 cm itu bisa memecah dan permukaan calling pad seharusnya itu merata dengan basah yang sesuai diterapkan gitu. Namun di kandang pertama dengan adanya pemasangan paralon yang menuju atau menghadap lubang tersebut langsung ke calling pad, maka airnya itu langsung jatuh ke calling pad. Jadi yang basah hanya di permukaan atau di sekitar paralon yang berlubang. Semoga di kandang kedua bisa mendapatkan pelajaran, di mana di kandang pertama yang awalnya seperti itu ada perbaikan. Sebelumnya juga sudah saya kasih info, namun instalasinya saya tidak ada di lapangan, jadi tidak terpantau gitu ya. Nah, di kandang 1 ini memang sekarang berusia 39 hari, di mana kandang ini memproduksi ayam broiler menunggu panen sampai dengan 39 hari. Dengan kondisi ayam kita bisa lihat dari kamera. Kita akan masuk di area kandang koloni di part 1 sampai part 6 sudah kita buat untuk kondisi awal sampai akhir, dan saat ini dengan kondisi 39 hari terlihat lalat-lalat yang bergerombol atau di area dalam kandang itu terlihat sekali ya. Di usia 35 hari ke atas yang jelas terlihat sekali lalat-lalat yang ada di kandang ini. Ya, satu karena manual, kedua karena pembersihannya juga kurang maksimal, maka lalat tersebut juga bermunculan. Banyak di YouTube video-video tanpa lalat itu sangat mustahil ya, atau pembohongan publik itu sudah dibicarakan di awal kemungkinan di video tersebut untuk menarik perhatian. Namun di video saya ini memang ya apa adanya gitu. Ini kandang-kandang ayam ya, bukan kandang lalat ya. Jadi bisa dipastikan di usia ayam 30-35 hari ke atas, jika pembersihannya kurang maksimal, timbullah lalat yang ada. Bisa kita lihat untuk perkembangan ayamnya pun sangat terlihat ya, bobot ayam. Cuman kita nggak pengambilan video dengan bobot sekian. Cuman saya fokusnya di kotoran dan lalat yang ada di area dalam kandang. Karena pembahasan koloni ini memang sangat menarik sekali ya,
bisa kita lihat kotoran-kotoran yang ada di dalam rak itu sangat lumayan banyak. Tuh, seperti cake atau roti basah gitu ya. Kita bisa perhatikan setiap rak dengan adanya penggunaan sekam, jadi terlihat banyak dan terlihat lumayan mengkhawatirkan ya. Dengan kondisi seperti ini, ayam besar kotorannya juga banyak dan amoniaknya itu sangat-sangat bisa fatal. Nah, bisa kita lihat di mana lalat-lalat yang di lantai yang berdekatan dengan kotoran-kotoran di lantai 1. Memang kan di area sini area pembersihan. Jadi saat pembersihan kotoran, setidaknya dengan sistem manual, sehelai terpal dengan kurang lebih jarak 3 meter dengan lebar kotoran tersebut atau lebar kandang, setidaknya bisa menampung kotoran tersebut. Jadi saat pembersihannya nanti kita bisa lihat ya dengan bareng-bareng di mana kandang koloni ini pembersihan secara manual, baik sistem terpal digulung ataupun dikeruk, bahasanya itu kurang lebih ya bahasanya pengambilan kotoran. Itu banyak cara yang harus diperhatikan. Namun saya kasih info atau saya memberikan video kali ini saat pembersihan kotoran di usia 30 ke atas, lebih tepatnya di 39 hari ya. Nah, kita bisa lihat di area jalan untuk pembersihan kotoran, jadi lantainya itu terkontaminasi, di mana kotoran tersebut dibalik ya saat pembersihan. Ya, lebih mudah juga kalau lantai dasarnya dialasi dengan terpal. Saat penyekopan kotoran ke dalam karung memang agak sulit, makanya ya kita bisa melihat dengan bareng-bareng kondisi pembersihannya seperti yang kita bisa lihat. Jadi untuk kali ini setidaknya ada nilai-nilai di mana pembersihan kotoran kandang koloni manual bisa kita share, di mana kandang ini di usia 39 hari kotorannya itu lumayan banyak ya. Cuman dengan adanya penggunaan sekam yang ditabur itu meringankan atau mengurangi lalat-lalat yang ada di kandang ini. Karena di periode kedua memang lalatnya itu banyak sekali, dalam arti karena penggunaan sekam tidak digunakan, lalat itu berkembang biak dan tidak sewajarnya kandang ayam tetapi terisi lalat. Tidak banyak panjang lebar, kita bisa lihat kotoran yang kita bersihkan itu sudah tercampur dengan sekam ya. Nah, saat pembersihan penggunaan sekop yang ada di lantai, mau gak mau lantai ini terkontaminasi dengan kotoran yang ada. Alhasil kita bisa lihat di lantai untuk area jalan itu terdapat lalat yang bergerombol gitu ya. Dengan kipas 6 saat ini yang digunakan saat ayam 39 hari itu ada 5 fan yang dinyalakan. Karena di kandang ini manual, hanya terdapat timer dan termostat untuk saat area brooding. Jadi penggunaan exhaust hanya penggunaan manual. Timer di sini digunakan hanya saat brooding, di mana intermittent diatur secara manual, on off. Jadi on berapa detik atau berapa menit, off-nya juga sama.
gitu ya. Lebih ke manual di panel kandang ini. Kita intip-intip dari luar dan sedang proses pembersihan kotoran dengan menggunakan sekop dan terpal yang menjadi alas di kandang ini ya kita lipat. Hanya dilipat nanti saat pembersihannya, saat kotoran yang sudah disiapkan dan dimasukkan ke dalam karung. Kita bisa lihat dengan penggunaan karung-karung bekas tempat pur atau pakan ayamnya ya, jadi digunakan untuk tempat kotoran. Nah, dari terpal-terpal lembaran itu kita bisa lihat bagaimana antusiasnya seorang ABK yang di situ sedang membersihkan satu demi satu dengan memanjang 70 meter, kurang lebih terpal memanjang 3 meter, jadi kurang lebih sekitar 23 lembar terpal dikali 3 lantai dikali 6 len. Jadi jumlah lembaran terpal yang ada di kandang ini ya bisa kita lihat atau kita hitung, di mana dengan 23 kali 3 itu 69 dikali 6 len, kurang lebih sekitar 414 lembar. Maka penggunaan terpal yang ada di kandang ini juga lumayan banyak, mengingat dengan rak 3 lantai ke atas memanjang 70 meter dengan lembaran untuk kotoran saja hampir 414 lembar gitu. Untuk kotoran yang ada di lantai ini ya, dengan adanya lalat yang menggerombol di area jalan, kemungkinan besar saat pembersihan seperti yang kita bisa lihat, di mana kotoran-kotoran yang menggumpal seperti roti ulang tahun gitu ya. Nih kita remas-remas dan kita peragakan untuk gemes sekali saya melihat kotoran yang begitu banyak dengan usia ayam 39 hari. Bahkan ini ada tahap-tahapan pembersihan di mana kandang koloni manual saat usia ayam kecil belum terlihat sekali. Di usia ayam 20 hari lumayan, dan di ayam 30 hari ya kurang lebih seperti ini yang kita lihat gitu ya. Pembersihan kotoran di mana kandang ini di 39 hari ayam hampir habis, dan nanti setelah habis dikosongkan, pembersihan manual. Setelah pembersihan full, kotoran sudah dibersihkan lalu dicuci dan disemprot obat lalat, kurang lebih didiamkan dan persiapan check-in kembali. Semoga di periode ketiga ini hasilnya maksimal, dan periode keempat nantinya akan memproduksi kembali ayam broiler di kandang 1, dan kandang 2 kemungkinan sekitar 1-2 bulan lagi akan selesai, kemungkinan besar di part selanjutnya bisa check-in bebarengan ya. Jadi satu kandang 25.000 dengan 2 kandang jadi 50.000 dengan lebar 12 panjang 70 meter. Saya ingatkan kembali, dengan lebar 12 panjang 70 meter dengan ketinggian 2,7 meter dari lantai ke plafon, bisa digunakan 3 rak, di mana di sini ada 6 len kandang koloni manual. Mungkin cukup sekian dan terima kasih yang sudah nonton. Jika bermanfaat bisa di-share ke rekan lainnya. Salam peternak Nusantara.
bersama Jinggo Farm. Hoa hoe. Terima kasih. Auto mati. Kipas 1 2 3 4 5 6. Ini kan ada 7. Ini 01 nggak dipakai. Kipasnya cuma 6. Nah, ini kipas 5 voltasenya 210. Bagus ya. Voltasenya 210 rata. Jadi kipas 5 menyala stabil voltasenya. Kalau dinyalain satu lagi juga pasti kurangnya sedikit. Nah, ini dari voltase induk kurang lebih sekitar selisih berapa itu? 3 kok. 3 volt ya. 12 ke 8 bawah. Paling rendah berapa? 7 kok. 5 ya. Ya 8 lah. Oke. Itu cukup sekian untuk kandang yang banyak lah. Aduh. Ya Allah. Tapi orang pati aja, orang pati lah nemen sing pas koyo kae iki yo.